Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Wafapandia dengan NIM 23101233100108. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi belajar yang diampu oleh dosen Dr. Sulistiana, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang permasalahan atau tantangan aspek psikologis dan aspek perilaku dalam belajar, sehingga menjadi dasar dalam menyusun program bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan belajar. Yang pertama, permasalahan atau tantangan aspek psikologis dan aspek perilaku dalam belajar, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Ada beberapa tantangan. Yang pertama, kemajuan teknologi dan distraksi digital, di mana penggunaan gadget yang tidak terkontrol mengganggu fokus siswa dalam belajar. Akses mudah ke media sosial dan hiburan digital seringkali membuat siswa lebih sibuk dengan hal-hal non-akademik daripada pembelajaran. Yang kedua, ada tekanan akademik dan emosional, yang dimana siswa menghadapi tuntutan tinggi untuk berprestasi, yang seringkali menyebabkan stres, kecemasan, dan juga burnout. Yang ketiga, ada kesenjangan dan dukungan sosial, yang dimana beberapa siswa itu tidak memiliki dukungan emosional yang cukup dari keluarga ataupun lingkungan sekolah, sehingga mereka tuh kehilangan motivasi belajarnya. Yang keempat, ada metode pembelajaran yang kurang relevan, yang dimana sistem pendidikan yang tidak terlalu fleksibel terhadap kebutuhan siswa individu membuat proses belajar terasa monoton dan tidak menarik. Baik, yang berikutnya adalah kajian literatur mengenai definisi aspek psikologis dan perilaku. Aspek psikologis yaitu mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan emosional, motivasi, kognisi, dan hubungan interpersonal siswa. Misalnya nih, kepercayaan diri, kecemasan, persepsi siswa terhadap pembelajaran sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi materi. Yang kedua, aspek perilaku, yang dimana berkaitan dengan tindakan nyata siswa dalam belajar seperti kedisiplinan, keterlibatan aktif, dan kemampuan bekerja sama dengan teman sebaya. Sikap dan perilaku ini dapat mencerminkan tingkat motivasi dan keinginan siswa untuk belajar. Nah, berikutnya ada faktor dari penyebab permasalahan atau tantangan. Yang pertama, faktor psikologis. Ada kecemasan akademik. Banyak siswa yang merasa takut atau gagal tidak dapat memenuhi harapan akademiknya, yang mengakibatkan kemampuan mereka untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Yang kedua itu rendahnya motivasi, yang dimana kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu dapat membantu siswa malas untuk belajar. Yang kedua, ada faktor perilaku, yang dimana kebiasaan menunda, itu siswa tuh seringkali menunda-nunda tugas atau belajar yang berujung pada stres saat mendekati tenggat waktu. Setelah itu, kurangnya partisipasi, ketidakaktifan di kelas seperti tidak bertanya atau berdiskusi seringkali menghambat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Setelah itu, yang ketiga ada lingkungan dan sistem pendidikan. Nah, yang dimana lingkungan belajar itu yang mendukung yang tidak mendukung itu seperti kelas yang terlalu penuh, itu dapat mengurangi efektivitas dalam pembelajaran. Terus adanya kurang adaptasi, yang dimana metode pembelajaran terhadap kebutuhan siswa individu membuat mereka sulit memahami materi yang dengan baik. Adapun solusinya nih, yang pertama melibatkan pihak lain. Pertama, kolaborasi guru, orang tua, dan juga sekolah. Pertama, guru itu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek seperti project based learning untuk meningkatkan minat siswa. Misalkan nih, siswa diajak membuat proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orang tua. Orang tua diharapkan menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah, seperti menyediakan waktu untuk membantu anak mengerjakan tugas dan memberikan dukungan emosional saat anak mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga ada sekolah. Sekolah juga dapat menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk memahami kebutuhan psikologi siswa, sehingga mereka dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih profesional. Yang kedua itu ada pemanfaatan teknologi secara bijak.
Teknologi dapat digunakan sebagai alat belajar seperti aplikasi pembelajaran daring. Namun penggunaannya harus diawasi oleh mencegah siswa menggunakan teknologi untuk hal yang tidak relevan dengan pembelajaran. Yang ketiga, kesadaran akan kesejahteraan mental. Kampanye kesejahteraan mental di lingkungan sekolah dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan, keseimbangan antara belajar dan istirahat. Mungkin ada juga beberapa solusi spesifik dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, asesmen kebutuhan siswa. Konselor perlu mengidentifikasi kebutuhan unik siswa dengan melakukan wawancara, survei, atau tes psikologis. Dengan demikian, solusi dapat diberikan akan lebih tepat sasaran. Yang kedua, pendekatan psikologis dan perilaku. Yang pertama ada behavior, memberikan penguatan positif seperti penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam belajarnya. Setelah itu kognitif, yang dimana membantu siswa mengembangkan strategi belajar seperti membuat peta konsep atau jadwal belajar yang terorganisir. Setelah itu yang ketiga ada program konseling individu maupun kelompok, yang dimana konselor dapat memberikan sesi konseling individu untuk membantu siswa yang mengalami masalah spesifik seperti kecemasan atau rendahnya motivasi belajar. Konseling kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan siswa seperti kemampuan kerjasama dalam tim. Yang keempat, mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan seperti diskusi kelompok atau role playing dapat membantu keterampilan interpersonal mereka yang akan mendukung keberhasilan belajar. Mungkin itu saja materi, tantangan, dan juga solusinya. Dan penutupnya untuk saya, pembahasan yang tadi kita bahas tadi mengenai permasalahan dan tantangan terkait aspek psikologis dan aspek perilaku dalam belajar sehingga menjadi dasar menyusun program bimbingan dan konseling berkaitan dengan belajar adalah langkah yang penting untuk memahami kebutuhan siswa secara lebih mendalam. Dengan memahami kedua aspek ini, program bimbingan konseling dapat dirancang untuk membantu siswa mengatasi kendala belajar dan mencapai potensi maksimal mereka. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi dasar untuk menciptakan program bimbingan konseling yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.